dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun pada sebagian orang akan mengalami sakit parah serta memerlukan bantuan medis. Gejala yang paling umum terjadi adalah demam, batuk, kelelahan, serta kehilangan rasa atau bau. Ada pula gejala yang tidak umum seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, serta ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki, mata merah atau iritasi. Lalu kita akan masuk ke dalam etiologinya, yakni ada transmisi virus antar manusia melalui droplet yang disebarkan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari permukaan benda yang terkontaminasi. Nah, SARS-CoV-2 sendiri ini itu sudah teridentifikasi pada tahun 2003. Virus ini menyebabkan SARS atau Self-Acute Respiratory Syndrome yang merupakan suatu penyakit pernafasan menular dan kadang-kadang bisa berakibat fatal yang terjadi karena adanya infeksi coronavirus. Nah, virus sendiri mampu bermutasi secara terus-menerus. Seberapa sering mutasi itu terjadi tergantung dengan jenis virus itu sendiri. Nah, virus pada COVID-19 sendiri ini mampu bermutasi pada hal yang dipengaruhi oleh berbagai hal. Layaknya seperti seleksi alam pada makhluk hidup, virus juga mengalaminya. Virus sendiri secara teknis bukanlah makhluk karena mereka itu membutuhkan inang untuk bereplikasi. Bagaimana saja cara penularan dari penyakit COVID-19 ini? Yang pertama ada kontak transmisi tetesan, yakni melalui penularan virus corona secara kontak langsung, tidak langsung, ataupun dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan sekresi pernafasan atau tetesan pernafasan mereka. Lalu ada transmisi melalui udara. Nah, penularan melalui udara ini didefinisikan sebagai penyebaran melalui inti tetesan aerosol yang tetap menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Nah, penularan dari virus ini sendiri itu terjadi selama beberapa prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Lalu ada juga transmir fornite. Nah, ini itu merupakan sekresi pernafasan atau tetesan yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dan dapat mencemari permukaan atau benda. Lalu ada mode transmisi lainnya, yakni RNA virus corona yang telah terdeteksi dalam sampel biologis lainnya termasuk urin serta feses dalam beberapa pasien. Yang terakhir ada hewan. Nah, bukti sampai saat ini menunjukkan bahwa virus corona yang paling dekat hubungannya adalah dari kelelawar. Bukti terkini menunjukkan bahwa manusia itu terinfeksi virus corona dari kelelawar dan beberapa mamalia lainnya seperti anjing, kucing, serta mink yang dibudidayakan. Ada beberapa varian COVID-19. Yang pertama Alpha, Beta, ada Delta, serta Omicron. Lalu apa saja untuk penyembuhan COVID ini? Nah, pasien yang mengalami COVID-19 akan diberikan obat antivirus. Nah, obat antivirus sendiri ini bekerja untuk membunuh virus atau menghambat perkembangbiakan virus di dalam tubuh sehingga jumlah virus dapat berkurang dan infeksi dapat teratasi atau setidaknya dapat terkendali. Bagaimana dengan patofisiologi dari COVID-19 sendiri? Patofisiologi dari COVID-19 atau Corona Disease 2019 ini diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki sel, encoding genom akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi dalam Severe Acute Respiratory Syndrome virus corona 2 pada inang. Nah, rekomendasi pertukaran gen, insersi gen, dan delesi akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan outbreak di kemudian hari. Lalu, bagaimana dengan peran reseptor ACE2? Nah, SARS-CoV-2 ini menggunakan reseptor angiotensin converting enzyme atau enzim 2 atau yang dikenal dengan AC2 yang ditemukan pada traktus respiratorius bawah manusia dan enterosit usus kecil sebagai reseptor masuk.
Glycoprotein spike sendiri ini virus melekat pada reseptor AC2 pada permukaan sel manusia. Nah, subunit S1 memiliki fungsi sebagai pengatur reseptor binding domain atau RBD, sedangkan subunit S2 memiliki fungsi dalam fusi membran antara sel virus serta sel inang. Lalu bagaimana replikasi virus di dalam sel? Setelah terjadi fusi membran, RNA dari virus akan dikeluarkan dalam sitoplasma sel inang. RNA virus sendiri ini akan mentransplantasikan poliprotein PP1A dan BP1AB dan membentuk replication transcription complex atau RTC. Selanjutnya, RTC akan replikasi dan sintesis subgenomik RNA yang mengodekan pembentukan protein struktural dan tambahan. Nah, gabungan dari retikulum endoplasma, badan Golgi, genomik RNA, protein nukleokapsid, serta glycoprotein envelope akan membentuk badan partikel virus virion, kemudian akan berfusi ke membran plasma dan dikeluarkan dari sel-sel yang terinfeksi melalui eksositosis. Lalu bagaimana dengan penyebaran virus ke seluruh organ? Virus-virus ini yang dikeluarkan itu kemudian akan menginfeksi sel ginjal, hati, intestinal, serta limfosit. Dan yang terakhir itu traktus respiratorius bawah yang kemudian akan menyebabkan gejala pada pasien. Gejala dan tanda COVID-19 ini terutama pada infeksi saluran nafas, tetapi dapat juga menyebabkan gejala di saluran pencernaan seperti diare, mual dan muntah, jantung seperti miokardis, saraf seperti anosmia, bahkan stroke serta mata dan kulit. Lalu berawal dari Wuhan yang akhirnya menyebar ke banyak negara. Itu yang bisa